Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli fa ya rabbi matirni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati fihim yaghfirul ghafaru dhambi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah. Surat Al-Baqarah ini surat terpanjang, diturunkan di Madinah kurang lebih 10 tahun.
Bismillahirrahmanirrahim. Awwaluhu ayah itu bismillah. Kalau di surat Fatihah kemarin ayat yang pertama adalah bismillah. Kalau ini diawali dengan bismillah. Jadi awal surah itu bismillah. Kecuali surat Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam mim banyak yang menafsirkan adalah ayat mutasyabihat. Banyak yang tidak mau menafsirkan. Pasti Allah mempunyai tujuan terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Namun di sini karena berkaitan dengan kitab, jadi alif lam mim di sini adalah kitab. Kitab dibagi 3. Yang pertama adalah kitab yang namanya kitabul apa? Kitab itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu dibagi 3, alif, lam, mim. Yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad namanya Al-Quranul Karim. Yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad tapi sulit orang memahami namanya Al-Quranul Qadim. Dan ada Al-Quran atau kitab yang berada di Lauhul Mahfuz namanya Al-Quranul Mubin. Jadi ada 3. Kitab itu ada 3. Kitabul Mubin, Kitabul Qadim, Kitabul Karim. Al-Quranul Mubin, Al-Quranul Qadim, Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quranul Karim bisa banyak yang bisa membaca, namun juga banyak yang nggak bisa membaca. Ya. Ada yang Al-Quranul Qadim tidak ada tulisannya, tapi ada orang yang bisa membaca. Ada yang bisa dibaca, terdapat di Lauhul Mahfuz sana, tinggi di sana. Lauh adalah tempat, Mahfuz adalah terjaga. Jadi tempat yang dijaga oleh para malaikat. Namanya kitabnya Al-Quranul Mubin. Berisi tentang takdir-takdir. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitab, itulah kitab yang 3. Al-Quranul Mubin, Al-Quranul Qadim, Al-Quranul Karim. La raiba fihi. Tidak boleh kita itu raibah. Raibah itu ragu. Apa yang ada di dalamnya, apa yang terdapat di dalamnya. Hudan, menjadi petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu dibagi 3 sebetulnya. Tapi di sini ujung-ujungnya kita itu belajar Al-Quran supaya kita itu mendapatkan petunjuk dari Allah agar kita menjadi seorang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Sama seperti hari ini yang kita lakukan pada bulan yang suci ini, yaitu bulan suci Ramadan. Ujung-ujungnya adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa tahu dengan perantara puasa kita yang sungguh-sungguh, kita itu mendapatkan mahkota ketakwaan dari Allah. La'allakum itu pengharapan agar kita digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa.
masih la'allakum, belum pasti. Makanya banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal absi wal atos. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi sayangnya tidak mendapatkan keberkahan, kebaikan dari puasanya, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Supaya kita menjadi orang yang muttaqin, caranya alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang-orang yang beriman kepada siapa? Bil ghaib, kepada Allah. Setelah beriman, cukup beriman toh? Ya enggak boleh. Harus kita buktikan dengan amal soleh. Apa contohnya? Wa yuqimunas sholat. Harus kita mendirikan sholat. Sholat yang fardu ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita harus yunfikuna, harus kita infakkan. Di jalan siapa? Di jalannya Allah. Kalau kita bisa membuktikan itu, berarti kita betul-betul beriman. Masalah rezeki misalkan. Rezeki itu kalau kita menyikapinya dengan beriman kepada Allah, kita akan merasakan, kita akan meyakini bahwa semua rezeki itu asalnya dari Allah. Yang memberi jalan Allah, yang memudahkan jalannya Allah. Jadi kita harus menginfakkan bukti rasa syukur kita kepada Allah. Kalau sampai dikasih rezeki yang banyak, harus bersyukur kepada Allah. Syukurnya dengan meningkatkan iman, berarti syukurnya dengan biqalbi, dengan memperbanyak zikir bil lisan, berarti syukurnya bil lisan. Dengan menginfakkan sebagian rezeki kita di jalannya Allah, berarti bil arka, dengan perbuatan kita, dengan amal soleh kita. Ini ciri-cirinya amal soleh. Di antaranya amal soleh ini, wa yuqimunas sholat, mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak sedekah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Dan supaya kita menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa, yang diberi mahkota ketakwaan oleh Allah, kita itu harus juga beriman terhadap bima unzila ilaika, terhadap apa yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quran. Wa ma unzila min qablika, dan juga terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelum kanjeng Nabi Muhammad. Apa itu? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kita harus yakinin, karena itu semua kitabnya Allah. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan kita kepada hari akhir, hari kiamat, kita harus meyakini dengan sepenuh hati. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, sudah beramal soleh, pastinya kita itu meyakini bahwa besok ada hari kiamat. Mustahil kalau kita tidak beriman kepada hari akhir, kita akan berbuat amal soleh. Kenapa kita kok beriman kepada hari kiamat, hari akhir besok?
Karena hari akhir itu adalah tempat kita akan dibalas dengan seadil-adilnya oleh Allah. Makanya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti yang keluar dari lisan kita adalah pembicaraan yang baik-baik, yang mengandung manfaat. Kalau sekiranya mengandung mudarat, aulias liyasmut, diam itu adalah emas, berbicara itu adalah berlian. Ya. Mahalan mana emas sama berlian, Pak? Ya, mahal berlian masih. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah kalau sudah bisa melakukan keempat-empatnya itu, beriman kepada Allah, mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak sedekah, 5, dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah, dan beriman kepada hari akhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim, orang itulah yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya, Rabb mereka. Siapa? Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah golongan orang-orang yang beruntung. Kalau enggak beruntung, Pak, namanya khosirun. Siapa? Wal asri innal insana lafi khusrin. Semua orang itu berada tenggelam di dalam kerugian, kecuali siapa? Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihati, ini amal solehnya ya ini tadi 5-nya ini. Wa amilus solihati wa tawasau bil haq, pasti sudah dirinya itu menjalankan kebenaran yang diberikan oleh Allah berupa petunjuk itu. Ini hak, sholat hak, puasa hak, infak hak semuanya. Quran hak, akhirat hak semuanya. Wa tawasau bis sabri, dan harus kita itu melakukannya dengan istiqomah. Lambangnya sabar, nggak boleh kita terburu-buru. Ya, jadi harus sabar kita itu melakukan amal soleh itu harus istiqomah, karena istiqomah itu melambangkan kesabaran kita. Paham ya? Jadi ini ciri-cirinya orang yang mendapatkan keberuntungan. Siapa? Yaitu orang yang muttaqin. Sama seperti sekarang ini, kalau kita bisa melawan hawa nafsu kita di bulan suci Ramadan ini, tentunya kita akan mendapatkan mahkota ketakwaan dari Allah. Kalau sudah mendapatkan mahkota ketakwaan dari Allah, kita termasuk orang yang beruntung, kita termasuk orang yang menang. Baru kita merayakan Idul Fitri. Taqabbalallahu minna siyamana wa siyamakum wa ja'alana minal a'idin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana minal a'idin wal faizin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, puasa kita semua diterima oleh Allah, dan Allah menjadikan diri kita semua minal aidin, dari hamba-hambanya yang kembali kemana? Ke fitri, ke fitrah, wal faizin, dan semoga kita digolongkan oleh Allah ke dalam hamba-hambanya yang dimenangkan. Harus menang kita. Kita ini diciptakan oleh Allah menjadi seorang pemenang. Kita ini diciptakan oleh Allah menjadi seorang pemenang. Mulai kita dari nutfah, dari sperma, kita udah jadi seorang
pemenang, mengalahkan sel-sel sperma yang lain. Yang masuk ke dalam sel telur adalah kitalah pemenangnya, dengan harapan besok oleh Allah kita tetap dimenangkan sampai kita diwafatkan oleh Allah ya. Siapa itu orang yang mendapatkan kemenangan? Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fauzul kabir. Sungguh orang yang beriman dan membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, lahum layak baginya jannatun tajri min tahtihal anhar, surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dzalikal fauzul kabir, itulah yang dinamakan kemenangan yang besar. Di dunia mendapatkan rahmat dari Allah, di dunia mendapatkan maghfirah dari Allah, besok di yaumil qiyamah kita idhum minan nar, dijauhkan kita dari api neraka. Maksudnya kita dimasukkan ke dalam surga. Itu yang dinamakan dzalikal fauzul kabir. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kemenangan dari Allah? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Kita itu harus beriman kepada Allah. Setelah beriman, hijrah dari tempat, dari keadaan, dari kebiasaan yang penuh maksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah. Al-hijratu minal maksiati ila ta'atillah. Hijrah, orang beriman pasti berhijrah ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik lagi. Wajahatu, harus berjihad fi sabilillah, di jalannya Allah. Bukan cuma aku hijrah loh, cuma di lesan toh, tapi enggak sungguh-sungguh, bullshit, omong kosong. Harus wajahatu, harus dijihadkan fi sabilillah, di jalannya Allah. Berat Pak jihad? Iya berat. Pernah Rasulullah datang dari perang Badar, berkata kepada para sahabatnya, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru datang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kaget para sahabatku, kok ada perang jihad yang lebih besar dari perang Badar? Padahal perang Badar ini udah luar biasa besarnya selama peperangan yang ada. Nanya sahabat itu kepada Rasulullah, ma jihadil akbar ya Rasulullah? Apa yang dinamakan jihad akbar itu? Jihad yang besar itu ya Rasulullah? Qol, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, dawuh Rasulullah, jihadin nafsi, jihad melawan diri kita sendiri, jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Kalau kita bisa terus kita berjuang, terus kita berkorban, berjuang tok tanpa pengorbanan, bullshit, omong kosong. Kita harus berjuang dengan apa? Kita harus berkorban dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim. Harus kita berjihad dengan amwalihim, kekayaan kita, infak sedekah, wa anfusihim, dengan jiwa raga kita. Harus kita beribadah kepada Allah, sholatnya dijaga, perkataannya dijaga, akhlaknya dijaga, itu dengan anfusihim. Kalau kita bisa melakukan itu semua, a'dhama darajatan indallah, kemuliaan, keagungan derajat di sisi Allah. Berupa apa itu? Tidak ada lain, tidak ada bukan, inna akramakum indallahi atqakum. Kembali ke takwa lagi. Kalau kita bisa melakukan itu, bisa mengalahkan hawa nafsu kita, termasuk di dalam bulan suci Ramadan ini, kita bisa ngeker, kita bisa menahan hawa nafsu kita, bisa kita kalahkan hawa nafsu kita,
kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, yaitu berupa ketakwaan. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah yang mendapatkan kemenangan dari Allah, dijadikan seorang pemenang oleh Allah. Satu, mendapatkan rahmat oleh Allah, kekuatan oleh Allah. Dua, mendapatkan maghfirah dari Allah, besok di yaumil qiyamah dijauhkan dari api neraka dan mendapatkan surga. Itulah yang dinamakan wa ulaika humul faizun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama